kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar Ikut Bicara. Ini adalah narasumber yang tepat nih untuk berbicara mutasi. Itu ada skemanya ya. Nah, kalau misalkan yang antar perangkat daerah gimana? Yang pertama, mutasi antar perangkat daerah atas permintaan sendiri. Dua, mutasi redistribusi. Nanti Bapendanya mengeluarkan surat rekomendasi, YBS bisa mengupload si berkas-berkas itu di e-mutasi. Misalnya jumlah formasi, benturan kepentingan, masa kerja, kualifikasi, kompetensi, pola karir yang. Oh, berarti intinya mah si cintanya tuh si terima dulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh, kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar Ikut Bicara. Nih ya Kang Teteh, sekarang kembali lagi ya dengan saya Husin Yudhistira pada Aji Podcast hari ini. Kayaknya tema saat ini nih yang akan kita bawakan ini bakal menarik perhatian Kang Teteh nih ya. Karena menurut saya ini tema yang asik untuk dibahas gitu ya. Pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Ibu Sophie Aditya Dewi. Beliau adalah analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Ini akan nih sebelum kita lanjut ke tema utamanya, kita perkenalan dulu ya teman-teman dengan narasumber. Siapa beliau, terus tugas dan fungsinya apa pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Mangga Teh, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophie Aditya Dewi. Saya analis kepegawaian ahli pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Tepatnya saya ada di bidang mutasi dan promosi. Tuh kan Kang Teteh, ini beliau ini adalah narasumber yang tepat nih untuk ngebahas tema kali ini. Jadi bocoran nih, temanya adalah mekanisme mutasi PNS antar perangkat daerah Provinsi Jawa Barat, Kang Teteh. Nih Teh, mau tanya nih, sebenarnya tupoksi Teteh itu seperti apa gitu di bidang mutasi dan promosi Teteh? Saya ada, tepatnya sih saya ada di tim mutasi. Tupoksi saya, kita ada fasilitasi mutasi selain untuk antar perangkat daerah, tapi kita ada mutasi kabupaten kota, mutasi keluar Pemprov Jawa Barat, mutasi masuk ke Pemprov Jawa Barat, dan tentang pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana dan sejenisnya. Itu masih banyak kalau PNS dalam jabatan pelaksana. Seueur berarti Teh. Iya, banyak. Ibarat kan masih seueur pisan Kang Teteh nih. Nih gini Teh. Berarti kan kalau kita berbicara mutasi itu ada skemanya ya, gitu ya. Skemanya kayak misalkan skema tadi internal, terus antar perangkat daerah atau keluar masuk Pemprov nih. Ini skema dan aturan mainnya seperti apa Teh gitu? Mutasi yang mana nih? Internal dulu lah. Internal dulu ya. Kalau internal perangkat daerah itu tuh mutasinya disebut perubahan dalam jabatan pelaksana. Nah kalau itu dia rotasi perpindahan dalam jabatan. Jadi intinya misalnya Kang Wisnu dari analis SDMA jadi analis pengembangan kompetensi. Tapi itu masih dalam satu perangkat daerah. Skemanya itu berdasarkan usulan dari perangkat daerah kalau itu. Gitu. Nanti diusulkan ke kita mengeluarkan SK pengangkatan dalam jabatan pelaksana. Oh, berarti secara kesimpulan ibaratkan OPDA tuh mau ibaratkan mau ada peremajaan lah ya. Peremajaan staffing itu berarti dia tetap dilaporkan ke BKD sebagai dasar. Baru nanti BKD memprosesnya seperti itu. Nah, kalau misalkan yang antar perangkat daerah gimana? Kalau antar perangkat daerah itu ada dua. Yang pertama mutasi antar perangkat daerah atas permintaan sendiri. Yang kedua mutasi redistribusi. Nah, kalau mutasi saya jelasin yang mana dulu? Manggalah ke mana Teh. Mau yang mana gitu biar enakeun gitu Teh. Saya jelasin yang atas permintaan sendiri dulu ya. Kalau itu memang atas permintaan PNS yang bersangkutannya. Kalau misalnya Kang Wisnu pengen mutasi ke Bapenda misalnya.
Bagus atuh. Pokok Bapenda misalnya. Nah, Kang Wisnu itu prosedurnya itu bersurat pribadi ke Bapenda. Nanti Bapendanya mengeluarkan surat rekomendasi, tujuannya ke BKD. Nah, baru BKD melepas. Nah, kayak gitu prosedurnya. Nanti ada persyaratan lainnya yang harus Kang Wisnu lengkapi. Nanti kita ada proses wawancaranya. Setelah itu baru masuk ke proses SK mutasi. Kalau yang tadi satu lagi itu gimana? Mutasi redistribusi. Nah, kalau redistribusi itu sifatnya mandatori sih atau dari pimpinan, arahan dari pimpinan. Kalau itu mah memang kita ikut dari arahan pimpinan aja. Jadi bukan semata-mata kewenangan BKD kalau itu. Kita arahan dari pimpinan dengan ada pertimbangannya. Kayak misalnya jumlah formasi, benturan kepentingan, masa kerja, kualifikasi, kompetensi, pola karir yang kayak gitu-gitu. Nih, ini kan istilahnya di lingkup Pemprov Jabar ya. Nah, kita sekarang berbicara yang keluar masuk Pemprov nih. Kan banyak nih gitu ya. Seperti apa teh gitu? Kalau masuk Jabar itu kita akuisisi talenta. Waktu itu pernah ada podcastnya yang talent. Nah, kurang lebih itu udah dibahas mungkin ya. Nah, kalau untuk yang keluar Jabar itu skemanya sama sih kayak misalnya Kang Wisnu ngusulin pengen balik lagi ke Serang misalnya. Misalnya nanti dari Serangnya nih minta ke Jabar gitu. Serang ngeluarin rekomendasi ke Jabar. Nah, baru kita baru proses pelepasan tapi harus dilepas dulu oleh OPD induknya Kang Wisnunya gitu. Baru kita melepas untuk dibalik ke Kang Wisnu bisa balik lagi ke Serang. Ibaratkan mah itu mah surat lolos butuhnya punggur mah kurang lebih kayak gitu. Nah, gini teh. Ini kan skema ini tuh kapan sih berlakunya tuh diberlakukannya gitu? Diberlakukannya semenjak ada Pergub 49 tahun 2021. Itu kan isinya tentang pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemprov Jabar. Nah, pada saat itu kita udah mulai berlakukan skema ini. Nah, nih takut jadi pertanyaan nih Teh ya. Kenapa ibaratkan gini, perangkat daerah tuh mau rotasi mutasi stafnya ya. Kenapa harus lapor ke BKD dan kenapa BKD harus mengeluarkan keputusan itu gitu? Karena kebijakan mutasi yang kita keluarkan itu pengimplementasian dari aturan-aturan yang pemerintah pusat terbitkan juga. Karena pertimbangannya kita tuh dari Undang-Undang ASN nomor 5, PP 17, terus ada PRK BKN juga terkait kayak minimal jangka waktu minimal untuk usulan mutasi itu 2 tahun kayak gitu-gitu, kayak formasi jabatan dan lain sebagainya. Nanti juga ke Kimob dan TRK juga itu kan nanti kayak rundut gitu ya nyambung kayak gitu. Jadi memang kita harus lapor ke sini. Jadi intinya mah mutlak banget tesangeunahna. Iya, betul. Tiba-tiba pindah aja. Yang mutasi ka dieu gitu. Mutasi ka dieu gitu ya. Betul. Dan mungkin ini juga sebagai monitoring juga teh ya, sebagai monitoring bahwa BKD sebagai fungsi dari manajemen ASN juga ada di situ teh ya. Betul. Nah, gitu Kang Teh. Nih, selanjutnya gini teh kan. Ibaratkan skema ini tuh berjalan gitu ya, sudah berjalan dan sudah baik. Tapi secara pengajuan mutasinya tuh seperti apa gitu dari pribadinya gitu, seperti apa teh? Untuk mutasi atas permintaan sendiri ya. Itu kayak yang tadi yang saya jelaskan sedikit. Dari misalnya si PNSA ingin mutasi ke OPD misalnya Disdik dari BKD ke Disdik. Nah, si A itu bersurat secara pribadi ke Disdik. Disdik memberi rekomendasi yang diusulkan ke BKD dan setelah hasil dari telaahan di BKD bahwa memang diizinkan gitu untuk si PNSA mutasi ke Disdik, maka BKD mengeluarkan rekomendasi. Nah, bila mana itu udah terpenuhi, ya BS bisa mengupload si berkas-berkas itu di e-mutasi namanya aplikasinya. Nah, e-mutasi itu ada di aplikasi Siap Jabar masing-masing tiap PNS, ada di layanan menu layanan kepegawaian, nanti pilih e-mutasi. Nah, di situ ada sih syarat-syarat lain kayak SKP, kenaikan pangkat, anjab ABK dari tujuan dan dari asal, surat bebas temuan itu juga dikeluarkan oleh OPD asal. Surat tidak terkena hukdis itu dari OPD asal. Surat tidak sedang tugas belajar itu juga dari OPD asal. Terus persetujuan dan rekomendasi udah jelas ya. Terus kalau misalnya yang melamar di jabatan kelas 7 seperti misalnya analis, penyusun dan lain sebagainya, itu harus disertakan makalah inovasi.
Oh, untuk kayak gitu. isi OPD yang nanti akan Iya, dituju. di jabatan barunya nanti seperti apa. Oh gitu tuh, Jadi ibaratkan harus ada beberapa yang harus dilengkapi dulu ya Teh. Iya, betul. Jangan saya pengen pindah gini tapi ibaratkan kita tuh secara administrasi belum lengkap gitu ya Teh. Betul. Ya ibaratkan si administrasi juga harus tertib ya Teh. Iya, Biar tertib itu. administrasi. Betul. Nah gini Teh. Terkait mutasi ini tuh kan ibaratkan ada mutasi yang jabatan pelaksana dan jabatan fungsional gitu Teh. Nah, mungkin untuk jabatan pelaksana tadi udah Teh ya, secara rinci dari A sampai Z-nya gitu Teh menjelaskan. Nih, kalau untuk jabatan fungsional Teh, apakah ada aturan khususnya atau sama aja itu seperti apa nih? Takutnya Akang Teteh nih yang jabatan fungsional mau mengajukan mutasi gitu Teh. Seperti apa Teh? Kalau untuk mutasi fungsional itu sebetulnya informasi dan kebijakannya itu ada di bidang pengembangan aparatur. Jadi kalau dari mutasi promosi itu kita itu tindak lanjut dari arah kebijakan yang dikeluarkan oleh bidang Bangtur. Jadi ketika akan memutasikan PNS Jafung misalnya, sebelumnya kita akan mendapat nota dinas berupa nota dinas dari bidang Bangtur. Dari bidang Bangtur ada nota dinas, isinya misalnya PNSA mutasi dari OPDA ke OPDB. Nah, nanti baru kita membuatkan SK-nya. Tapi tetap kita dasarnya itu sih ada nota dinas dari bidang Bangtur. Jadi secara skema dan alur masih sama aja tuh ya, jabatan pelaksana ataupun fungsional. Cuma mungkin secara khususnya fungsional itu nanti dari bidang Bangtur sendiri ada notis khusus ya ke bidang mutasi ya. Betul. Mungkin secara regulasinya sudah tepat baru nanti diproses untuk SK-nya seperti itu ya. Betul. Berarti terkait mutasi fungsional ini juga kita harus ngundang ini juga nih ya nanti ngundang Bangtur gitu ya. Biar jangan jadi syirik Akang Teteh nih. Itu cenah pelaksana ngungku cenah jabatan fungsional enggak gitu nah. Betul kan. Ya, nanti tunggu Akang Teteh kita akan mungkin next episode lah gitu Teh ya. Nah, gini Teh. Nah, untuk pengajuan OPD mutasi ke perangkat daerah nih. Kita tuh memang aturannya sendiri mengajukan sendiri atau misalkan dikoordinir oleh OPD sendiri gitu. Jadi si surat ke OPD untuk yang tujuannya tuh melalui dinas atau pribadi gitu ini mah. Kalau yang tahap awal sih kita mengusulkan sendiri. Misalnya ada minat dulu, minatnya misalnya ke Bapenda misalnya. Nah, nanti misalnya kita bersurat ke Bapenda. Nah, nanti setelah itu bila mana Bapenda mengeluarkan rekomendasi dalam artian jabatan yang ditujunya kosong, formasinya tersedia. Nah, baru Bapenda kalau istilahnya surat permintaan persetujuan ke OPD asal. Nah, baru dari situ OPD asalnya berarti kan mengetahui kalau si PNS tersebut ingin mutasi ke OPD lain gitu. Dari situ dikaji, ditelaah apakah memungkinkan gak nih kalau misalnya si orang tersebut mutasi gitu, terus jabatan yang ditinggalkannya seperti apa, apakah ada gantinya atau segala macam. Nah, pertimbangan-pertimbangan kayak gitu. Oh, berarti intinya mah si cintanya tuh si terima dulunya. Iya benar. Ibaratkan mah kita mau pindah ke OPDA tuh harus diterima dulu ya. Gak bisa. Mungkin ketok, assalamualaikum, saya mau pindah ke sini. Harus rekomendasi dulu. Oke. Nih kalau misalkan dalam penentuan mutasi ini Teh, apakah ada kualifikasi PNS yang bisa mutasi atau yang belum bisa mutasi atau seperti apa gitu? Kualifikasi PNS-nya Teh? Dasarnya sih kan mutasi itu salah satu bentuk pengembangan karir juga ya. Kalau kualifikasi khusus sih nggak ada sebetulnya. Lebih ke kualifikasinya lebih ke pendidikan mungkin ya, sama kompetensi, sama pengalaman kerja. Tapi sebetulnya sepenuhnya itu kewenangan ada di OPD tujuan, karena nantinya yang menentukan OPD tujuan. Karena kan yang tahu kayak misalnya jabatan tentang penanaman modal nih, kan kita kan nggak tahu nih kualifikasi seperti apa atau pengalaman kerja seperti apa yang diperlukan dalam jabatan tujuan. Nah, yang tahu ya itu OPD tujuannya. Nanti ketika kan ada tahap wawancara. Nah, pada tahap wawancara tuh si OPD tujuannya itu dia bisa menggali di situ. Nanti menggali sejauh mana sih si PNS itu mampu di bidang di jabatan yang akan dia duduki, misalnya kayak gitu. Apakah memang dia kompeten atau enggak, pengalamannya kayak gimana. Nah, nanti di situ baru ketahuan. Karena kan hasil dari wawancara juga kita nggak langsung
wawancara selesai langsung SK enggak. Setelah itu kita tanya dulu ke OPD tujuan apakah ada pertimbangan lain enggak untuk menerima si A masuk ke OPD situ. Kalau misalnya kiranya enggak ada pertimbangan lain berarti lolos aman. Tapi kalau misalnya dirasa OPD tujuan kayaknya kurang nih gitu, kurang menguasai, atau misalnya karena ada beberapa kasus yang memang sudah di tahap wawancara, tapi ternyata OPD tujuan ada pertimbangan lain. Jadi si YBS itu nggak jadi mutasi ke situ gitu. Jadi dia tetap di OPD asal kayak gitu. Jadi intinya mah syarat dan ketentuan itu berlaku kayak gitu. Tuh, jadi Akang Teteh ibaratkan gini, kalau misalkan kita gini Teh, takutnya juga gini nih, banyak yang menyangka bahwa BKD sendiri itu tuh mempersulit gitu ya Teh. Nah gitu, pada dasarnya Kang Teteh bahwa proses mutasi itu selama sesuai syarat dan ketentuan, berarti kita juga akan memprosesnya dengan tepat waktu dan cepat gitu ya. Iya, betul. Nah pada dasarnya bahwa pelayanan kepegawaian di BKD itu bukan hal yang sulit. Ketika itu di semua syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi, pasti cepat Akang Teh gitu ya Teh ya. Iya, betul. Nih ini Teh, dengan kebijakan yang berlaku seperti ini Teh ya, apa sih sebenarnya yang diharapkan dari Pemprov Jabar gitu terkait skema mutasi ini tuh? Harapan kita sih jadi kebijakan ini tuh selain tepat untuk kebijakan mutasi yang kita keluarkan itu mudah-mudahan sih tepat selain untuk pegawainya, tepat untuk perangkat daerahnya juga ya. Karena kan perangkat daerah untuk penempatan perangkat daerah itu butuh SDM yang memang kompetensinya sesuai untuk kebutuhan pegawai-pegawai di perangkat di mereka gitu. Karena kan bila mana SDM-nya sesuai, dia akan membantu tercapainya tujuan organisasi gitu. Jadi memang intinya ngebantu ke si perangkat daerahnya, nggak yang asal comot tiba-tiba kerjanya kok gini gitu kan, kayak gitu. Jadi misalnya Pak meminimalisir mungkin hal penyesalan di akhir penyesalan di akhir. Jadi dengan skema yang dibuat seperti ini tuh bukan mempersulit ya enggak, bukan. Tapi ibaratkan secara regulasi dari kepindah mutasi ini tuh untuk menyaring mungkin memfilter PNS yang benar-benar menempati jabatan yang tepat sesuai kemampuannya Teh ya. Iya, betul. Mungkin ke depannya untuk memajukan Pemprov Jabar sendiri betul, betul. Nah, gini Teh, ya mungkin ibaratnya apa ya? Ketika mutasi ini dijalankan, ketika sesuai target dan rencana juga, ini kan bakal membantu kerja Pemprov Jabar juga Teh ya. Jadi karena pada dasarnya BKD bukan BKD lah, Pemprov Jabar banyak aturan terkait mekanisme mutasi ini tuh tujuannya satu Teh ya, hanya untuk memajukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kang Teteh nih, Kang Teteh setelah beberapa pertanyaan yang banyak ini, apa sih Teh mungkin pesan atau himbauan untuk ASN Jawa Barat khususnya dari Pemprov Jabar lah ya tentang kebijakan mutasi saat ini? Apa sih pesannya gitu Teh? Pesan khususnya Akang Teteh PNS Jawa Barat, bagi yang ingin mengusulkan mutasi, jangan ragu, jangan galau, tertib aturan aja, karena memang semua kita laksanakan berdasarkan prosedur dan aturan yang ada. Intinya selama kualifikasi, minat, dan kompetensinya sesuai dengan jabatan yang dituju, kita akan menjadi SDM yang handal dan menjadi penggerak bagi perangkat daerah untuk memajukan Pemprov Jawa Barat. Itu aja. Intinya mah tong riweuh Teh nya. Tong riweuh selama itu sesuai dengan aturan dan sesuai dengan prosedur, pasti dilayani dengan baik ya, seperti itu. Nah, Kang Teteh udah banyak sekali nih yang dibicarakan pada episode hari ini. Dan ibaratkan menurut saya daging semua Teh ini informasi. Daging semua Teh ibaratkan ini informasi yang benar-benar menurut saya pribadi ini sangat dibutuhkan gitu ya Teh untuk ASN Provinsi Jawa Barat. Nah, Akang Teteh pada saat ini mungkin gimana ya Teh ya? Udah banyak ya dibicarakan ya. Enggak Kang, boleh nambah satu enggak? Boleh. Mau satu, mau dua, 10 juga mangga Teh. Jadi gini, karena kita tuh banyak sebetulnya banyak kayak yang
konsultasi gitu ke entah itu datang ke BKD atau lewat call center mutasi ya, terkait mutasi antar guru. Jadi guru di Bekasi pengen pindah ke Pangandaran misalnya kayak gitu. Nah kalau itu prosedurnya cukup di Disdik Induk aja. Disdik Induk. Jadi dia nggak perlu misalnya jauh-jauh ke sini untuk proses tersebut, nggak. Itu nanti cukup biasanya berjenjang mereka tuh kepala sekolah, KCD, lalu ke Induk biasanya kayak gitu. Jadi kita mereka nggak usah, kasihan kan datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menanyakan terkait prosedur itu, tapi cukup di Disdik aja. Misalnya untuk informasi mah di Disdik gitu ya. Tapi kalau untuk nih buat sebagai informasi juga, kalau SK penetapannya dari kita kalau untuk BKD. Jafung itu di bidang Bangtur kalau guru. Tapi kalau ada kan di sekolah juga ada pelaksananya nih Kang ya. Kayak pengadministrasi misalnya. Nah kalau itu memang itu dari mutasi juga. Pengadministrasi di SMA 12 Bekasi, jadi pengadministrasi di SMA 1 Pangandaran. Nah itu diusulkannya ke bidang kita juga sih. Gini, oke gitu. Paling gini teh, yang saya tanyakan tuh, mungkin sebenarnya yang menjadi permasalahan, yang menjadi dianggapnya oleh Akang Teteh atau pegawai yang lain masalah mutasi di pejabat tuh apa sih sebenarnya? Persyaratannya aja sih. Persyaratannya yang dikira saya udah ngisi, saya udah melengkapi, tapi ternyata dari 10 itu mereka baru ngelengkapin 3 gitu. Nah itu aja sih. Jadi kayak miskom. Miskom. Jadi tadi balik lagi teh ya. Jadi dasarnya mah Akang Teteh tetap dari Akang Tetehnya juga gitu ibaratkannya mah. Jadi jangan menganggap bahwa istilahnya BKD yang mempersulit teh ya. Tapi ibaratkan balik tadi yang kata teh Sophie sampaikan bahwa pada dasarnya ketika semua persyaratan yang dibutuhkan telah terlengkapi, pasti dilayani dengan baik teh ya. Betul. Cepat dan tepat gitu. Ya, aduh, alhamdulillah Teteh. Atur nuhun Teteh ya, udah mau di wawancara ku saya. Siap. Tong kapok tehnya. Ya gitu. Terima kasih Kang Teteh sudah menyaksikan Aji Podcast. Jangan lupa subscribe, share, and comment sosial media BKD Jawa Barat ya. Baik Kang Teteh, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap saksikan terus Aji Podcast. ASN Jabar, ikut bicara.